Bacaan dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua Israel. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka dengan roh seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Pada waktu itu masih ada 2 orang tinggal di perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka itu dengan roh seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa. Eldad dan Medad penuh roh seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menyahutlah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuhanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan roh-Nya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Hai kamu orang-orang kaya, menangis dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api.
kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena kamu telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan keluhan mereka yang menyabit panenmu telah sampai di telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang jujur, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Haleluya. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 9 ayat 38 sampai dengan 43, 45 dilanjutkan 47 sampai dengan 48. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan tangan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkirlah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak akan padam." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk menangkap pesan Injil yang baru kita dengar tadi, saya bantu dengan dua pertanyaan.
Siapa pelaku dalam kisah Injil tadi? Pelakunya siapa? Kemudian yang kedua, kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Akan kita dengar dan kita renungkan satu persatu mulai yang pertama. Para pelakunya yakni ada Yesus, itu tokoh utama. Kemudian ada 12 rasul. Coba di antara 12 rasul itu ingat satu saja, Yohanes. Berarti ada Yesus, ada Yohanes, kemudian ada beberapa orang dalam bahasa kita itu bukan orang Katolik. Beberapa orang bukan orang Katolik. Kemudian kata kuncinya, Yesus melarang para murid jangan menghalang-halangi orang yang bukan Katolik mengusir setan. Jangan dihalangi orang yang bukan Katolik mengusir setan. Kemudian ada prinsip semacam peneguhan bahwa orang yang berbuat baik mendapat ganjaran. Tentu kita setuju ini. Orang yang berbuat baik mendapat ganjaran. Sebaliknya, orang yang membuat orang lain lebih jahat, berbuat dosa, mendapat hukuman. Dan yang terakhir, kita harus berani melepaskan dari bagian yang terpenting, bahkan tubuh kita, kalau kita itu berbuat dosa, menyebabkan kita berbuat dosa. Kisah Injil hari ini, kisahnya sangat indah dan sangat menarik. Di satu sisi, kisahnya sangat indah dan sangat menarik. Kalau kita membaca dalam awal Injil. Tapi sisi yang lain, ternyata Injil hari ini sangat membingungkan. Injil hari ini sangat membingungkan. Dalam awal muncul tema bahwa tentang pengusiran setan. Tentang pengusiran setan. Berkaitan dengan Injil hari ini saya beri 1-2 catatan. Yang pertama, setelah kita membaca berulang-ulang Injil hari ini, kalau kita itu masih bingung berarti mengerti isinya. Setelah membaca berulang-ulang, tapi setelah membaca ternyata kita itu bingung. Artinya kita mengerti isinya. Isinya itu memang sangat membingungkan. Ini yang pertama. Tetapi kalau kita membaca langsung jelas, itu artinya malah tidak mengerti. Tidak mengerti maksud, jadi juga tidak mengerti isi dari Injil ini. Membaca 1 kali, 2 kali itu langsung jelas isinya demikian. Bersyukurlah kalau membaca tidak jelas. Bersyukurlah kalau membaca Injil hari ini bingung. Itu bersyukur kita. Kalau mengerti malah tidak tahu itu, malah tidak jelas. Kalau kita mengerti Injil ini baca 1 kali. Ada semacam prinsip, rumus tertentu, pasti banyak orang setuju, juga banyak ajaran agama, bahwa orang yang berbuat baik mendapat ganjaran. Orang yang berbuat baik mendapat ganjaran. Bahkan Yesus menyamakan dirinya dengan orang yang paling menderita. Kalau kita membaca dalam Injil yang lain, Injil Matius, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk orang lain, itu kamu lakukan untuk saya. Dalam pengadilan terakhir demikian. Sebagai contoh, kita memberi air secangkir kepada orang lain, makanan, perhatian, menyapa, itu sama kita perbuat untuk Yesus, ternyata mendapat ganjaran. Kemudian sebaliknya, kalau kita menyebabkan orang lain itu lebih berbuat dosa, jahat, patut mendapat hukuman. Ini yang sangat menakutkan. Ini sebagai contoh, kalau di antara kita itu ada yang menjadi pendamping calon baptis, katekis volunteer, juga biak, rekat dan sebagainya, setelah dibaptis ternyata membuat orang semakin jahat. Semakin jahat itu berarti dalam bahasa Injil dihukum. Sebagai contoh, saya khotbah berulang kali dan sebagainya,
membuat Bapak Ibu semakin keset, malas, semakin jahat, itu berarti yang salah itu saya. Bukan hanya Bapak Ibu. Seperti ini namanya bahasanya itu. Artinya sangat menakutkan Injil hari ini. Kalau kita berbuat sesuatu, orang lain lebih jahat daripada kita, itulah kita patut mendapat hukuman. Namanya demikian dari bahasa Injil hari ini. Ini artinya apa? Di sini ternyata kecuali muncul tentang pengusiran setan, ternyata juga muncul tema tertentu yang berbuat dosa. Berbuat dosa. Tentang dosa diperdalam oleh Yesus. Diberi penegasan. Diulang-ulang. Artinya apa? Kita diminta oleh Yesus berani melepaskan apa yang jadi milik kita, bagian dari kita, kalau menyebabkan orang itu berbuat dosa. Berbuat dosa. Apakah di antara kita itu ada yang mau kehilangan tangan? Coba di antara kita apakah yang mau kehilangan tangan? Apakah di antara kita itu mau kehilangan kaki? Apakah di antara kita itu mau kehilangan mata? Apakah di antara kita mau kehilangan, ternyata tidak disebut, telinga tidak disebut. Hanya tangan, kaki, dan mata. Ini seandainya kita kehilangan tangan, kaki, atau mata, tentu akan kehilangan kebebasan. Kebebasan. Coba sebagai contoh, kalau seorang romo tangannya satu, matanya satu, pas lampunya agak mati, mungkin sini ada angin, itu seringkali gini, bagaimana ya? Pas gini, tanya gini, hanya gini ya. Pasti akan kehilangan keindahan. Kehilangan keindahan. Kita coba bayangkan kalau kehilangan salah satu dari mata kita, kemudian tangan kita, kaki kita, dan sebagainya itu. Ini gambaran sangat menarik yang dibahan permenungan untuk kita semua. Dan dalam hidup rohani kita harus memotong bagian tubuh kita daripada menyebabkan kita berbuat dosa. Ini artinya apa? Ternyata Yesus meminta kepada kita semua harus utuh secara rohani. Dari kesimpulannya, Injil hari ini, Yesus meminta kita utuh secara rohani. Kalau terpaksa mungkin lebih baik cacat badani daripada cacat rohani. Ini artinya apa? Artinya dalam bahasa kita lebih baik masuk ke surga bermata satu daripada mata dua tapi ke neraka. Lebih baik kita ke surga itu bertangan satu daripada tangan dua tapi ke neraka. Kita lebih baik ke surga itu kakinya satu daripada kakinya dua tapi ke neraka. Ini artinya yang diminta Yesus kita supaya tidak cacat secara rohani. Secara rohani. Ini suatu yang sangat menarik menjadi bahan permenungan bagi kita semua. Jangan-jangan nanti demikian. Betapa mengerikannya. Ini sebagai contoh nanti ke surga itu bisa lupa dengan teman kita nanti. Coba kalau saya melihat Bapak Ibu itu atau melihat romonya di surga itu hanya bermata satu. Coba nanti diingat-ingat ya nanti ya di surga itu seperti apa ya? Berkaki satu, bertangan satu. Ini coba sangat mengerikan Injil hari ini kalau kita merenungkannya. Ini ada suatu pertemuan lansia ini antar paroki. Saya pernah di Ponorogo, pertemuan Ponorogo, Pacitan, dan dari Dandang Baturno nampaknya itu. Perkenalan Bapak Ibu-ibu yang lansia itu. Ibu namanya siapa? Nggih, nami kula Ibu Kristin, Ibu Kristin. Yuswanipun pinten, umurnya berapa? Nggih, umur kula niku 17 pindho Rama. Tahu kamu Mbak Lukita 17 pindho itu? Enggak tahu. Mas Teguh tahu 17 pindho. Ini Mbak Yohana tahu 17 pindho itu. Bahasanya demikian 17 pindho itu berarti 17 kali 2 itu. 17 arti tambah 17 berarti 34. Ini bayangan kita demi masa toh ibu lansia kok umurnya itu
34 ternyata bahasa Jawa peribahasa atau 17 pindho ternyata artinya itu untune telas pipine kendu. Itu artinya itu berarti giginya habis, mungkin pipinya kendor, bahasa Indonesia itu. Coba hanya kehilangan gigi saja ya kita bisa tidak menarik juga, apalagi kalau mata dan sebagainya itu. Ayo, seperti apa itu membayangkan Injil hari sangat menakutkan. Apakah kira-kira demikian di surga nanti? Apakah kira-kira demikian di surga nanti? Saya kira enggak. Kebetulan bulannya adalah bulan kitab suci. Bulan September hampir berakhir. Nanti tinggal satu pendalaman lagi minggu depan. Apakah Santo Hieronymus mengatakan barang siapa yang tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Yesus. Barang siapa tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Yesus. Maka dari saya punya cerita pendek dari judul yakni menghisap perjanjian baru. Menghisap perjanjian baru. Kisah ini terjadi di bumi Kalimantan. Mungkin 200 atau 150 tahun yang lalu. Pada waktu misionaris dari barat datang ke Pulau Kalimantan. Ketemu dengan seorang bapak sebut saja namanya Linku. Bapak Linku, kalau di sini mungkin bisa Bapak Teguh, Bapak Bejo, atau mungkin seringkali kalau saya mengambil tokoh Bapak Pecok itu mungkin. Tapi namanya Linku. Pada waktu itu Romo dari barat, dari Belanda memberi hadiah kitab suci perjanjian baru. Kitab suci perjanjian baru. Betapa bahagianya, betapa senangnya Bapak Linku ini mendapat hadiah kitab suci. Yang dipikirkan apa? Lumayan bisa untuk berminggu-minggu, bisa membuat rokok. Ngerokok itu berminggu. Berarti yang hari pertama itu langsung sobek itu halaman pertama. Kalau dibuat rokok itu, buat rokok. Dalam waktu tidak lama ternyata Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Injil Matius ada 28 bab, Markus 16, Lukas 24, ternyata habis terbakar. Habis terbakar karena dibuat rokok. Tapi pada waktu mau nyoba Injil Yohanes, sempat membaca dari yang pertama. Pada awalnya adalah firman, sabda Allah. Maksudnya apa ini? Tidak tahu. Sobek lagi, buat rokok lagi. Kemudian besoknya atau nantinya ngerokok lagi, disobek lagi. Kemudian menemukan kata demikian tentang Allah yang mengasihi. Allah yang mengasihi. Dan pada waktu itulah ia berhenti untuk menyobek, kemudian dibaca. Bunyinya demikian. Begitu besar cinta kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya tunggal, supaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang dimengerti selama ini, Pak Linku itu bukan Allah yang mengasihi, tapi Allah yang harus dijaga, yang dikasih, yang dihormati, dengan cara mengirim sesaji. Mungkin di bawah pohon yang besar, pohon beringin, atau batu besar itu yang dimengerti tentang Allah. Allah yang dijaga supaya tidak marah, tidak ada bencana. Tidak ada bencana. Ini yang diimani, yang dipercaya Pak Linku pada waktu itu. Ini suatu yang baru tentang Allah yang mencintai manusia, sehingga mengutus anak yang tunggal supaya tidak dibinasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dari peristiwa itulah kemudian ia mencari Romo yang dulu memberi kitab suci, sekarang minta lagi. Bukan untuk merokok tapi mau dibaca. Berarti saya akan ketemu dengan Romo, minta kitab suci perjanjian baru, tidak akan saya bakar, tapi saya baca. Saya baca. Dari kisah pendek ini, dan juga dari bulan kitab suci ini, semoga kita dibantu
dibantu. Tidak mungkin nanti kalau kita ke surga itu hanya bermata satu, tangannya satu, kakinya satu, dan sebagainya tadi. Kita diminta oleh Santo Hieronymus, nanti akan kita peringati minggu depan, tanggal 30 September, yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani namanya, bahasa Ibrani, bahasa Aram, mungkin bahasa Yunani menjadi bahasa Latin. Kemudian jadi seperti kita ini, butuh waktu 30 tahun. Kita bersyukur karena ada terjemahan yang bagus. Salah satunya mungkin dari Santo Hieronymus ini. Barang siapa tidak mengenal kitab suci, berarti tidak mengenal Yesus. Ini penting untuk kita. Semoga dengan bulan kitab suci yang hampir berakhir ini, kita sungguh-sungguh mau mencintai kitab suci dengan cara membaca. Bersyukurlah kitab suci menjadi jelek. Berarti Bapak Ibu, kita semua anak-anak, kalau kita sudah menjadi jelek itu, kita patut bersyukur. Tapi kalau kita masih bagus, bersih itu tidak perlu bersyukur. Tidak pernah disentuh mungkin. Atau kotor karena debu. Tapi bersyukur karena kalau kitab sucinya jelek, mungkin juga dibuka sudah sulit, itu berarti minimal atau banyak coretannya. Dicoret sana sini stabilo supaya mudah diingat, bersyukur. Kita diingatkan hari ini oleh Hieronymus, barang siapa tidak mengenal kitab suci, berarti tidak mengenal siapakah Yesus itu. Berkat Allah menyertai kita semua.